Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan resmi usung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Keputusan diumumkan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di Sleman, Yogyakarta. Dukungan pada Ganjar merupakan keputusan rapat pengurus harian, rapat pimpinan majelis, hingga Rapimnas kelima Partai Persatuan Pembangunan yang dihadiri seluruh ketua wilayah se-Indonesia. Dukungan pada Ganjar Pranowo diperoleh berdasarkan masukan dari berbagai internal di P3 selama 6 bulan terakhir. Kesiapan partai di dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024. Secara terkhusus adalah tahapan pencalekan, tahapan Untuk membahas bagaimana P3 akhirnya putuskan resmi mendukung Ganjar Pranowo, sudah bergabung bersama kami PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan pakar komunikasi politik UIN Gun-Gun Herianto. Saya ke Pak Mardiono terlebih dahulu. Baik, saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, sebelumnya sudah ada KIB, namun ini P3 kemudian mendukung Ganjar sendirian. Tanggapannya Mas Gun-Gun? Ya, saya pikir apa yang diputuskan oleh P3 ini merupakan reaksi ya dari pencapresan Pak Ganjar oleh PD Perjuangan ya. Dan saya sudah pernah memberitahu juga teman-teman media bahwa KIB ini menurut saya ini bagian dari strategi 2 tahap kan ya. Tahap pertama adalah mengonsolidasikan diri untuk melampaui presidensial threshold, tetapi belum tentu kemudian benar-benar menjadi satu proses pengusungan nama yang benar-benar diusung oleh KIB. Meliputi 3 partai kan, P3 dengan 19 kursi, kemudian PAN dengan 44 kursi, dan Golkar 85 kursi. Jadi kalau total KIB kan sebenarnya 148 kursi, itu sudah melampaui minimum 115 kursi untuk melampaui presidensial threshold. Tapi kan mengalami kesulitan yang disebut dengan paket nama, siapa top of the ticketnya, misalnya capresnya, kemudian siapa cawapresnya. Nah, itulah yang kemudian dari awal kemudian kita agak skeptis nih bahwa ini akan benar-benar melakukan pengusungan paket capres-cawapres dari KIB. Tetapi akan melihat reaksi atau konteks dinamis dari kekuatan lain. Sebut aja misalnya kekuatan lain dalam konteks ini adalah PDI Perjuangan dan juga tentu poros-poros yang kebentuk setelahnya. Nah, sekarang kan udah jelas nih PDI Perjuangan sudah mencapreskan Ganjar Pranowo, dan betul salah satu reaksi yang cepat berdasarkan konsolidasi internal adalah P3, Nisha, gitu. Baik, berarti sekarang sudah bisa dibilang terbentuk 3 poros ya Mas Gun-Gun, PDIP P3, Gerindra PKB, dan Nasdem PKS. Berarti ini bisa dapat dipastikan ke depannya ini akan 3 nama dong Mas Gun-Gun? Iya. Atau masih bisa berubah lagi? Sebenarnya masih bisa memungkinkan justru menjadi 2 poros ya kan. Poros koalisi perubahan ya dengan diksi perubahannya tentu sudah mengonsolidasikan kuasa politik lewat 3 partai ya, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi untuk koalisi dengan diksi keberlanjutan ini masih mungkin menjadi satu poros besar yang melibatkan Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya plus PDI Perjuangan, dengan syarat adanya kesepakatan di antara mereka menyangkut top of the ticketnya misalnya siapa. Kalau PDIP tentu menginginkan Ganjar, tetapi apakah Pak Prabowo mau masuk di line up itu atau membentuk poros sendiri. Jadi sebenarnya terjadi atau tidaknya 2 poros maupun 3 poros atau bahkan 4 ini ya. PDIP P3, Gerindra PKB, Nasdem Demokrat PKS, Golkar PAN, sebenarnya 4 ya Mas Gun-Gun ya. Saya tidak meyakini akan muncul 4 poros ya, karena tentu ada beberapa partai yang berhitung resiko kan, ya kan. Yang mungkin sebenarnya 3 atau 2 poros. Poros ketiga bisa diinisiasi di luar PD Perjuangan ya. Kalau sekarang kan PD Perjuangan dan P3 dengan 19 kursi dan PDI Perjuangan dengan 128 kursi itu bisa kemudian membentuk satu poros ya. Sementara misalnya partai-partai lain, sebut aja PKB dengan Partai Gerindra, itu juga bisa membentuk poros ya. Apakah misalnya Partai Golkar mau mengisi
line up yang mana itu akan sangat bergantung juga pada negosiasi politik ya di antara partai yang sebenarnya sudah mengerucut ke 2 atau 3 poros. Mas Gun-Gun ini sudah bergabung bersama kami, Pak Mardiono, PLT Ketua Umum P3. Selamat sore Pak Mardiono. Pak Mardiono. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardiono, hari ini. Selamat sore juga Pak Gun-Gun. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Baik, Pak Mardiono, hari ini umumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari P3 2024. Kenapa dari kader luar dulu Pak, nggak dari sendiri dulu Pak? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Partai Persatuan Bangunan ini memiliki tradisi yang sangat demokratis bahwa setiap pengambilan keputusan itu harus melalui proses yang muncul dari arus bawah. Nah, apakah kemudian nanti yang muncul dari arus bawah itu kader dari internal atau di eksternal, itu bagi Partai Persatuan Bangunan tidak menjadi persoalan, karena kita berjuang memang untuk Indonesia. Jadi Partai Persatuan Bangunan terbuka ya terhadap tokoh-tokoh bangsa nanti yang kemudian layak akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Tentu P3 melakukan penelaahan yang panjang, yaitu sebagaimana 6 bulan yang lalu itu sudah banyak suara-suara arus bawah dari kader-kader Partai Persatuan Bangunan, baik yang muncul dari daerah tingkat kabupaten kota dan dari tingkat provinsi. Maka itulah yang menjadi dasar ya Partai Persatuan Bangunan kemudian untuk memproses sebuah suara-suara arus bawah, menjadikan landasan dibawa kepada mekanisme konstitusi partai yang diatur dalam anggaran dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Baik. Pak Mardiono, ini kalau misalnya akhirnya memutuskan mengusung Ganjar dan tidak mengusung kadernya sendiri, berarti paket Tama sudah ada persetujuan Pak? Mungkin dengan PDIP, dengan pendukung lainnya, ada Hanura dan PSI, ini paket Tama sudah komplit Pak? Jadi begini ya, proses di pengambilan keputusan Partai Persatuan Bangunan itu memang harus lahir dulu dari internal partai. Nah, sementara tadi yang sudah saya sampaikan, lahirnya setiap keputusan internal partai itu ini harus lahir dari kekuatan arus bawah. Nah, hari ini dengan melalui proses rapat-rapat, pertama adalah dilakukan rapat harian, kemudian dilakukan rapat majelis, kemudian dilakukan rapat gabungan, dan selanjutnya hari ini ditindaklanjuti yaitu dengan kemarin tadi malam ditindaklanjuti dengan Rapimnas kelima, rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh seluruh ketua wilayah dari seluruh Indonesia, 38% provinsi para ketua wilayah P3 di seluruh Indonesia telah hadir. Dan kemudian di dini hari tadi malam itu telah melahirkan sebuah kesepakatan setelah melalui proses-proses itu semua, yaitu telah menjadi sebuah keputusan yang harus ditaati oleh seluruh kader-kader Partai Persatuan Bangunan dari tingkat anak ranting hingga di tingkat DPP, bahkan juga di tingkat fraksi Partai Persatuan Bangunan sebagai keterwakilan partai di parlemen atau di DPR RI. Pak Mardiono, kalau misalnya nama capresnya adalah Pak Ganjar, kader dari PDI Perjuangan, cawapresnya mungkin dari P3 Pak? Ya. Apakah sudah ada nama Pak? Di dalam rapat ini secara umum itu belumlah membahas tentang cawapres. Tetapi kemudian muncul ya suara-suara itu di tengah-tengah proses rapat itu tentu itu ada. Tetapi kemudian keputusan akhir P3 memutuskan belum akan membahas tentang calon wakil presiden dan memberikan amanah kepada DPP, Ketua
umum dan sekjen ya untuk melakukan lobby-lobby politik ya dengan partai-partai lain dalam menentukan proses-proses pencalonan wakil presiden. Baik, dari sejumlah nama yang sudah disuarakan oleh akar rumput P3, boleh dibocorkan Pak beberapa nama? Mohon maaf ya Mbak Anissa, memang kita batasi. Jadi rapat ini adalah kita klaster dalam satu pembahasan, yaitu untuk membahas tentang calon presiden. Jadi walaupun arus bawah itu muncul karena memang belum banyak, tetapi juga agenda rapat itu memang kita batasi pada pembahasan tentang calon presiden. Nah, hal ini adalah dalam rangka untuk menyikapi dinamika yang berkembang akhir-akhir ini, di mana saya sebagai pimpinan partai politik dan seluruh elemen pengurus ini yang diharuskan untuk segera mengambil sikap. Atas dorongan itulah baik dari para ulama yang bergabung di majelis, kemudian majelis pertimbangan seluruhnya sampai ke tingkat Mahkamah Partai. Maka ini saya sebagai Ketua Umum P3 wajib untuk melaksanakan itu. Dengan dukungan terhadap Ganjar, bagaimana nasib KIB, Pak? Iya, jadi di dalam pidato saya tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada 4 langkah lagi ke depan. Jadi yang pertama adalah ini akan kita komunikasikan dengan calon yang kita dukung, yaitu Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian P3 juga akan melakukan komunikasi, ya tentu melakukan pertemuan ya dengan PDIP yang berharap kami itu bisa bertemu ya silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, selanjutnya lagi, karena P3 juga masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu, maka P3 juga akan membicarakan atas keputusan internal ini ya ke KIB. Baik. Berharap nanti yang lain dari internalnya juga sudah membawa keputusan-keputusan yang sama. Jadi mau diajak ya Pak Mardiono ya? Kita diskusikan di dalam pertemuan-pertemuan itu. Jadi ya kira-kira begitu. Dan itu memang juga diamanatkan oleh grassroots P3 gitu. Baik, Mas Gun silakan. Iya, ini memperjelas ya langkah strategis P3 dalam konstelasi 2024. Artinya memang Mbak Anissa itu ada 2 hal yang patut digarisbawahi. Pertama, saya dengar suara komunikasi internal KIB melibatkan 3 partai itu akan kemudian menjadi sangat menentukan bandul politik KIB ini apakah kemudian menyatu seperti halnya langkah partainya Pak Mardiono ya, yaitu mendukung Pak Ganjar atau bubar jalan. Kan begitu ya, bubar jalan itu artinya dibebaskan masing-masing, misalnya P3 ke Pak Ganjar, kemudian nanti Golkar kemana. Itu akan sangat bergantung pada kesepakatan di KIB sendiri. Nah, yang kedua, itu menurut saya akan dipengaruhi faktor determinannya oleh komunikasi di antara 3 figur yang menentukan bandul di luar poros perubahan. Yaitu siapa? Pertama adalah Ibu Megawati. Ya, kemudian yang kedua adalah Pak Prabowo. Ya, ini penting sekali ketika bicara Pak Prabowo. Kemudian yang ketiga adalah Pak Jokowi. Yang turut mengorkestrasi beberapa pertemuan-pertemuan lintas partai, seperti pada saat pertemuan misalnya 5 partai yang diinisiasi oleh Partai Amanat Nasional. Jadi menurut saya bandul politik dari 3 figur ini akan menjadi pengubah peta permainan, apakah konsolidatif menjadi 1 poros atau menjadi 2 poros, begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Gun, terima kasih Pak Mardiono atas waktunya bergabung bersama kami di Mbak Anissa. Iya, Pak. Saya ingin menambahkan 1 lagi, boleh ya Mbak Anissa? Oke, silakan Pak, singkat saja. Karena tadi terpotong, jadi atas amanah dari keputusan rapat ini, karena Partai Persatuan Bangunan juga sebagai partai koalisi pemerintah, maka Partai Persatuan Bangunan juga akan mengkomunikasikan dengan Bapak Presiden tentunya
atas arah ya perjuangan politik yang menjadi keputusan Rapimnas ini. Karena P3 sekali lagi adalah partai koalisi dengan pemerintah. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Mardiono, terima kasih juga Mas Gun Gun telah bergabung bersama kami di Newsroom.